Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapakah pemuda ke-16 yang akan kita diskusikan pada hari ini? Namanya adalah Abdullah bin Amr. Nah, kita mulai dari nama lengkapnya dulu. Nama lengkapnya itu adalah Abdullah bin Amr bin Al-Ash Al-Quraisy Al-Suhaimi. Nah, jadi Abdullah bin Amr ini merupakan buah hati atas pernikahan dari Amr bin Al-Ash dan Rabitah binti Munabbih. Abdullah bin Amr ini lahir pada tahun ke-7 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun ke-65 Hijriah. Berarti usianya itu ada sekitaran 65 ditambah 7 berarti 72. Sekitar segitulah ya. Sekitar 72 tahun lah usia dari Abdullah bin Amr ini. Nah, kita mulai ceritanya ya. Abdullah bin Amr ini adalah sosok anak muda yang lebih dahulu memeluk agama Islam daripada ayahnya. Jadi, Abdullah bin Amr ini duluan memeluk agama Islam dibandingkan dengan ayahnya Amr bin Al-Ash. Kenapa bisa begitu? Ya, saya juga kurang tahu kenapa bisa begitu ya. Tapi yang jelas, yang kita ketahui adalah Abdullah bin Amr itu lebih dahulu memeluk agama Islam dibandingkan ayahnya. Sosok Abdullah bin Amr ini merupakan sosok anak muda yang pandai baca tulis dan juga selain bisa baca tulis, mampu berbahasa Suryani. Karena keahliannya dalam baca tulis itu, Abdullah bin Amr juga pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk menuliskan hadis-hadis Nabawi. Ya, dan saat itu atas hikmah yang didapatkan oleh Rasulullah mengizinkan kepada Abdullah bin Amr untuk menuliskannya karena Rasul itu memang baik di keadaan senang, susah, sedih, bahagia selalu mengatakan hal-hal yang baik. Makanya diizinkanlah si Abdullah bin Amr untuk menuliskan hadis Rasulullah. Yang pada saat itu bahkan Zaid bin Sabit sendiri nggak diizinin kan ya buat menulis. Sekretaris Rasul gitu loh. Nggak diizinin untuk menulis hingga memang pada saat setelah Rasulullah wafat itu barulah Zaid bin Sabit menuliskan hadis-hadisnya. Karena pada saat itu takut untuk bercampurnya antara hadis dan juga firman karena masih turun gitu kan ya. Nah, beda dengan si Abdullah bin Amr ini, Abdullah bin Amr itu diizinkan Rasul untuk menuliskan hadis-hadis Nabawi. Hingga Abu Hurairah juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih memahami hadis dibandingkan aku, mengatakan Abu Hurairah, daripada Abdullah bin Amr. Kalau Abdullah bin Amr itu memahami hadis Rasul itu dengan menggunakan hatinya, begitu juga dengan aku. Aku juga memahami hadis Rasul itu dengan hatiku. Namun bedanya mereka itu adalah kalau Abdullah bin Amr itu diizinkan Rasul untuk menuliskannya, sementara Abu Hurairah itu tidak mendapatkan izin untuk menulisnya. Begitu. Abdullah bin Amr itu selain sosok yang suka dengan majelis, suka dengan ilmu. Oh ya, teman-teman pernah dengar doa ini enggak? Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, itu kan doa kafaratul majelis tuh. Itu juga disebutin oleh si Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr ini selain suka dengan berkumpul belajar di majelis-majelis itu, karena memang Abdullah bin Amr itu juga senang bertanya kepada Rasulullah SAW hingga mengetahui banyak hal tentang halal dan haram seperti itu. Nah, selain giat dalam majelis ilmu, Abdullah bin Amr ini juga ikut dan andil dalam setiap peperangan Rasulullah SAW. Di saat perang Yarmuk, Abdullah bin Amr ini berada di bawah bendera ayahnya, Amr bin Al-As, untuk membela Islam seperti itu. Pada saat perang Siffin juga. Pada saat perang Siffin itu kan antara Muawiyah dan Ali ya. Nah, di antara Muawiyah dan Ali itu sebenarnya Abdullah bin Amr itu berada di kubu Muawiyah. Namun saat peperangannya Abdullah bin Amr itu nggak ikut karena mengatakan ya dia nggak mau menebaskan pedangnya untuk orang Muslim seperti itu. Sama kayak kemarin Usama bin Zaid soal perkara la ilaha illallah yang kayak gitu kan. Jadi sejak saat itu Usama bin Zaid juga nggak mau memerangi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi pada saat perang itu Muawiyah dan Ali juga Usama bin Zaid enggak memihak siapapun gitu. Karena mereka itu sama-sama muslim kan ya.
Di saat peperangan itu, kalau kebanyakan sahabat Rasul itu pojok itu kan pakai satu pedang gitu aja. Kalau Abdullah bin Amr ini nggak kayak main-main di Assassin's Creed kayak gitu. Jadi kalau Abdullah bin Amr ini saat berperang itu pakai 2 pedang. Pakai 2 pedang, dan juga di saat perang Yarmuk membawa bendera ayahnya seperti itu, Amr bin Al-As. Nah, bawa 2 pedang kayak gitu. Jadi mainnya pakai 2 pedang. Nggak tahu deh gimana cara mengayunkan pedangnya. Pokoknya 2 pedang lah dibawa seperti itu. Kalau orang-orang lain cuma bawa 1, ya Abdullah bin Amr bawa 2. Jadi bisa gesik kali ya berperangnya. Manuvernya bisa banyak seperti itu kali ya. Nah, sosok lain dari Abdullah bin Amr ini yang kita ketahui tadi udah saya kasih tahu ya, lahirnya itu 7 tahun sebelum Hijriah. Nah, Abdullah bin Amr ini juga giat meriwayatkan hadis-hadis. Tercatat di kitab Shahihain ada sebanyak 700 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Karena memang Abdullah bin Amr ini selain suka tadi kan udah menuliskan hadis Nabawi juga, Abdullah bin Amr ini juga sosok yang sangat giat beribadah, ahli ibadah seperti itu. Pernah setelah Amr bin Al-As itu, ayahnya menikahkan Abdullah bin Amr dengan seorang wanita bangsawan seperti itu. Nah, di saat itu Abdullah bin Amr itu lebih giat beribadah, hingga memang pada saat itu tidak pernah melakukan apapun terhadap istrinya. Sehingga ayahnya datang, Amr bin Al-As itu menanyakan kepada menantunya, bagaimana sih suami kamu Abdullah bin Amr itu memperlakukan kamu, menanggapi kamu gitu. Terus menantunya bilang, Abdullah bin Amr itu nggak pernah datang dan menyingkap pakaianku, juga nggak pernah datang untuk mendekati ranjangku seperti itu. Kemudian ayahnya bilang, Abdullah bin Amr gimana sih? Kok kamu perlakukan istri kamu seperti itu? Kenapa nggak kamu perlakukannya layaknya seorang suami memperlakukan istri kayak gitu kan ya? Dan kamu juga nggak mengizinkan buat nikah sama laki-laki lainnya kayak gitu. Terus saat itu Abdullah bin Amr pergi menjumpai Rasulullah, dan Rasulullah menanya, kamu emangnya kalau siang puasa ya? Iya, jawab Abdullah bin Amr. Kalau malam sholat? Iya, jawab Abdullah bin Amr. Nah, terus Rasul bilang kayak gini, aku juga berpuasa, namun aku juga berbuka, aku juga sholat, aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita-wanita kayak gitu. Nah, di saat itu juga Rasul bilang perkara ini, Abdullah bin Amr itu kan suka beribadah sih. Perkara baca Quran juga Abdullah bin Amr gini. Jadi Rasul bilangnya kayak gini, ya udah, khotamkan Al-Quran itu 1 kali 1 bulan. Abdullah bin Amr bilang, aku itu masih lebih kuat dari itu Rasul. Terus Rasul bilang, ya udah 1 kali 10 hari kayak gitu. Aku masih bisa lebih lah Rasul katanya. Terus Abdullah bin Amr dikatain gini sama Rasul, ya udah, khotamkan Al-Quran itu 1 kali 3 hari. Jadi memang sejak saat itu kita mengetahui bahwa sosok Abdullah bin Amr ini adalah orang yang mengkhatamkan Quran 1 kali 3, 1 kali dalam 3 hari. Soal ini juga soal puasa. Soal puasa itu gini kan, berpuasalah 3 kali dalam 1 bulan, Rasul bilang kayak gitu ke Abdullah bin Amr. Enggak, aku masih bisa lebih ya Rasul. Ya udah, kalau si Abdullah bin Amr-nya kan masih terus mendesak kayak gitu. Ya udah, berpuasalah sehari, kemudian berbukalah sehari. Itulah sebaik-baik puasa. Dan itu adalah puasanya saudaraku Daud, bilang kayak gitu. Jadi memang Abdullah bin Amr ini seorang yang juga ahli ibadah. Secara karakter Abdullah bin Amr ini adalah orang yang mulia, orang yang hafiz, orang yang alim. Secara fisik itu Abdullah bin Amr itu berpostur tidak terlalu tinggi, kulitnya itu merah, dan ini betisnya itu besar kayak gitu. Tapi seberapa besar ya dulu juga kurang tahu lah ya, pokoknya berbetis besar seperti itu. Hingga pada akhir hayatnya itu Abdullah bin Amr itu senang untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang didapatkannya kepada penerus-penerus berikutnya dari Rasulullah SAW, baik ilmu hadis, fatwa-fatwa, hukum, halal dan haram, diajarin semuanya ke generasi-generasi selanjutnya oleh Abdullah bin Amr. Hingga wafatnya Abdullah bin Amr itu pada tahun ke-65 Hijriyah. Tadi di usia kira-kira 72 tahunan kan ya. Dan di penghujung hidupnya itu, di penghujung hayatnya itu, Abdullah bin Amr itu mengalami kebutaan. Ya walaupun buta tetap eksis dalam mengajarkan kan ya. Nah teman-teman, begitulah sosok yang kita ketahui mengenai Abdullah bin Amr bin Al-As.
Semoga dari cerita kita hari ini membukakan nuansa baru kepada teman-teman dan mengetahui sosok pemuda-pemuda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita anak muda sekarang ya setidaknya bisa meneladani mereka. Setidaknya nggak bisa seperti mereka, ya kita tahulah bagaimana sosok-sosok dari anak muda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman sudah tetap mendengarkan kita bercerita mengenai barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hari ini kita bercerita mengenai Abdullah bin Amr. Sampai jumpa pada pemuda lain yang akan kita diskusikan bersama. Akhir kata, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.